Wa man wasafal khaliqa bi sifatil makhluqi fahuwa musyrikun. Barang siapa yang mensifatkan khalik, mensifatkan Tuhan bi sifatil makhluk, dengan sifat makhluk, fahuwa musyrik, maka dia musyrik. Wadhalik, yang demikian contohnya, kaman ya'taqidu fihi tabaraka wa ta'ala annahu jasadun dzutulin wa ardin wartifa'in. Orang yang mengiktikadkan pada Tuhan bahwa Tuhan itu jasad, Tuhan itu beikung, tingginya sekian, lebarnya sekian, dan terangkatnya sekian. Itu adalah sifat-sifat makhluk. Kita mengetikatkan atau membayangkan, menghayalkan bahwa Tuhan itu berjasad, kayak siapakah jasadnya umpamanya? Nah, maka itu adalah musyrikun. Berarti sudah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Au yunsabu ilaihil ittihadu bil khalqi awil hulul, atau dinisbahkan kepada Tuhan itu bersatu dengan makhluknya atau bertempat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan makhluknya, tidak terpisah, bersatu. Macam susu lawan lamak, bersatu. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu bertempat pada kita, menyatu pada kita, kita musyrik. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bertempat kepada makhluk, berarti tadahulu makhluk pada Allah ta'ala. Berarti dahulu makhluk pada Allah ta'ala. Sedangkan Allah yang menciptakan makhluk itu. Sebelum Allah menciptakan makhluk, di mana Allah bertempat? Ayun sabu ilaihil ittihad, bersatu antara Allah dan makhluknya. Awil hulul, atau bertempat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terpisah dengan makhluknya. Nah, itu satu kalimat, satu ungkapan yang memerlukan pemahaman yang jelas, supaya jangan sampai kita mengiktikadkan bahwa zat Allah itu kada berpisah dengan kita. Ada ungkapan bahwa Allah itu selalu bersama kita. Bersama apanya? Seolah-olah dari kalimat itu Allah tuh macam kita, macam baju on awak berikit ke situ kamari dibawa. Nah, bila macam itu bayangan kita, kita musyrik. Wa yatakhayyalul ladzina la yafqahun anna kulla mawjudin jismun. Dan menghayal orang-orang yang tidak mengerti bahwa tiap-tiap yang ada itu benda. Orang yang tidak mengerti, dia berkhayal sesuatu yang ada itu berjisim. Imma min jamadin, ada kalanya dari jamat, macam batu-batuan dan seumpamanya, au hawain, atau hawa,
au nurin atau cahaya, ila ghairi dzalik sampai selain demikian. Nah, wa tilka auhamun batilatun yaruddu haddalilu, itu merupakan sangka-sangka yang batil yang ditolak oleh dalil. Artinya setiap yang maujud, setiap yang ada itu belum tentu dia berbenda. Banyak yang ada tapi kalau ada bendanya. Kalau inya beranggapan bahwa setiap yang ada itu berbenda, nah itu anggapan yang batil. Walladzi tuqirruhul uqulu wad dalilu, bermula yang mengakui akan dia oleh akal dan dalil. Waja'atir rusulu bitahqiqihi, dan mendatang rasul-rasul dengan menjelaskannya. Annal haqqa azza wa jalla munazzahun an musyabahatil hawadits, bahwa Allah azza wa jalla itu maha suci daripada menyerupai yang baharu. Kalau dikatakan bahwa Allah itu berjisim, berarti menyerupai dengan baharu. Wala farqa baina may yatakhayyalu jisman ya'buduhu wa baina man ya'budu sanaman min hajarin aw khashabin aw ma'dinin. Tidak ada perbedaan antara orang yang menghayalkan jisim yang dia sembah dan antara orang yang menyembah berhala daripada batu, kayu atau tambang. Ini tuh sembahyang misalnya, dia membayangkan bahwa Allah itu duduk di hadapannya. Ini sama orang menyembah berhala, sama orang menyembah batu, ada bedanya. Karena membayangkan Allah itu benda berjisim. Wala khilafa baina ahlil haq bi annal mujassim jahilun bi rabbih kafirun bih. Dan tidak khilaf di antara ahli kebenaran pada bahwa orang yang mengatakan Allah itu berjisim itu orang jahil dengan Tuhannya dan kafir dengan Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang dikatakan bahwa Allah itu jisim, Allah kadang-kadang dikatakan jasad, Allah kadang-kadang dikatakan benda. Wa ma nusiba lil haqqi azza wa jalla min maji'in wa nuzulin wastiwa'in fabadahiyun annahu laisa nuzulal ajsad wala maji'aha wala istiwa'aha wa innama hiya umurun taliqu bil munazzahi anisyubuhi wal amthal. Sesuatu yang dinisbahkan bagi Allah azza sya'nu daripada datang. Misalnya ada ungkapan baik Quran atau hadis Rasul yang mengatakan bahwa Allah datang. Datang itu biasanya ada bendanya. Wa nuzulin, Allah turun. Setiap tengah malam ke atas Allah turun ke langit pertama. Nah, wastiwain, bersemayam, duduk. Allah duduk di singgasananya. Pabadahiyun, maka itu segera dipahami, mudah dipahami bahwasanya dimaksud itu bukanlah turunnya jasad, datangnya jasad, dan duduknya ajsad itu. Jangan kita membayangkan bahwa Allah datang berjalan itu, jangan dibayangkan macam itu. Allah turun dari langit, betangga kah turunnya misalnya. Nah,
Wa inna mahiyya, dimaksud dengan demikian kalau ada ungkapan-ungkapan Quran seperti tadi Allah turun, Allah naik, Allah duduk, inna mahiyya umurun, itu perkara-perkara taliqu bil munazzah, yang layak dengan yang disucikan, anisyubuhi wal amthal, daripada contoh-contoh dan umpama-umpama. Jadi dalam Al-Quran banyak disebutkan seperti itu. Contohnya qala ta'ala tsummastawa ilas sama wa hiya dukhan. Kemudian Allah menuju ke langit. Langit waktu itu masih berupa asap. Nah, Al-Quran mengatakan demikian. Tsummastawa ilas sama wa hiya dukhan. Kemudian Allah mendatangi, menuju, datang, menuju ke langit. Langit waktu itu masih berupa asap. Nah, itu kadangkala dibayangkan bahwa macam kita datang menuju warung, kita datang menuju toko, kadangkala dibayangkan seperti itu. Nah, bertemu dengan ayat-ayat seperti ini, ada kalanya kita kada usah memikirkan maknanya, atau kita memikirkan makna tapi yang sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kemudian Tuhan menuju ke langit, habis nggak situ menyebut akun kayak apa menuju langit Tuhan, berarti kayak apa, nak ada lagi nggak situ. Itu orang-orang salafus saleh macam itu. Nah, orang-orang ulama terakhir ada mereka menakwilkan kalimat-kalimat yang menjelaskan kesucian Tuhan daripada seperti itu. Wa qala tabaraka wa ta'ala inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas aras, kemudian dia duduk di singgasananya. Begitu Allah selesai menciptakan langit, bumi selama 6 hari, lalu Allah duduk di atas aras. Nah, itu Quran demikian. Pahamannya macam apa? Wallahu a'lam. Bunyi kalimat macam itu. Maksud Tuhan duduk kayak apa? Wallahu a'lam. Itu ulama dahulu, ulama sahabat-sahabat Nabi macam itu. Fawadihun annal istiwa kana ba'da khalqis samawati wal ard, maka maklum jelas bahwa bersemayam dalam ayat tadi sesudah penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian dia duduk di aras. Nah, berarti duduk di aras itu imba diciptakan langit dan bumi. Wanzur makna summa, bahwa fi'lun ilahiyun, itu perbuatan Tuhan, munazzahun, yang disucikan, an ayyushbiha ma huwa minal khalqi, disucikan dari bahwa menyerupai sesuatu daripada makhluk. Kan biasa kita tuntung maulah apa, misalnya tuntung maulah ini, tuntung maulah ini, tuntung duduk, nah istirahat. Nah, kan macam itu modelnya manusia. Jangan dianggap Tuhan macam itu, tuntung maulah bumi, langit, Tuhan duduk istirahat di arasnya. Nah, itu bayangan seperti itu, bayangan yang salah. Karena seolah-olah menyamakan Tuhan dengan manusia.